oke, aku siap bakal hidup susah gitu kan, apapun yang akan aku jalanin. Selamat datang di podcast kami, Meramu Rasa. Kenalkan, saya Kresna, CEO dan founder dari Rasa Nusantara. Pada podcast kami, Meramu Rasa, kita akan ngebahas tentang kebahagiaan, membahas tentang bagaimana seseorang menemukan rasa bahagia, atau bahkan mencari bahagia itu sendiri. Karena tidak semua orang ternyata bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup mereka, dan di dunia yang penuh dengan informasi yang sangat cepat ini, justru kita malah kebingungan untuk menemukan rasa bahagia itu dalam diri kita sendiri. So, stay tune. Nanti kita akan kedatangan tamu-tamu dari berbagai penjuru Indonesia yang akan menceritakan tentang bagaimana mereka menemukan rasa bahagia. Kali ini kita kedatangan Kak Citra, COO dari Rasa Nusantara. Perkenalkan, silahkan Kak Citra. Terima kasih Mas Kresna untuk kesempatannya. Terima kasih sudah mengundang saya. Perkenalkan, nama saya Citra Triana, CEO Rasa Nusantara. Kak Citra, coba dong ceritain tentang pengalaman Kak Citra nih waktu masa kecil. Kenangan yang mungkin terindah atau kenangan yang membahagiakan tuh waktu masa-masa kecil. Wah, berat ya. Agak terbawa emosi nih jadinya. Kenangan paling terindah pas masa kecil itu ada dua sih yang selalu aku ingat. Yang pertama, orang tua aku tuh selalu menselebrasi ulang tahun dan mengajak kayak teman, keluarga terdekat, dan itu kayak pasti selalu diadain lah. Bahkan sampai pas aku kuliah udah merantau gitu kan, orang tua aku tuh tetap kayak menitipkan jangan lupa ya ajak makan-makan kakak-kakaknya, temennya, dan lain-lain gitu. Jadi itu kayak budaya tersebut selalu terkenang dan menurutku meaningful untuk mengingat perjalanan dari umur ke umur gitu. Terus yang kedua, dulu itu aku suka banget sama Barbie. Okay. Nah, setiap hari Sabtu inget banget bapak aku tuh selalu ngajak ke Gramedia. Jadi dulu itu kan aku tinggal di Solo, di mana jarang tuh, nggak ada bahkan kayak Kids Station. Kan kalau di Bandung sekarang itu kan banyak ya, ada Kids Station dan lain-lain. Kalau dulu tuh cuma Gramedia nih, dan di situ tempat jualan Barbie paling lengkap. Dan itu aku senang banget kalau setiap hari Sabtu apalagi kalau habis ujian tuh biasanya dapat jatahnya 2 tuh. Jadi aku punya koleksi Barbie yang masih aku simpan sampai sekarang, tapi aku simpan di rumah orang tua aku di Solo. Ternyata pengalaman ulang tahun waktu masa kecil tuh masih sampai terbawa sekarang ya. Jadi aku pun juga jadi mengerti nih kenapa love language dari Kak Citra ini salah satunya adalah giving. Itu untuk receivingnya untuk givingnya juga benda ya, dan giving dan receivingnya tuh sama ya, gift kan. Ya, menarik. Terus kalau misalnya berarti kan kalau misalnya Kak Citra nih misalnya ketemu sama orang atau mengapresiasi hubungan Kak Citra dengan seseorang tersebut, itu berarti memang akhirnya ya Kak Citra mengungkapkan rasa terima kasih, terima kasih lah ya kepada temennya tuh ini ya, giving juga. Betul, mostly karena love language aku yang paling tinggi. Jadi ngomongin love language nih ya kita. Iya, love language aku yang pertama itu give, yang kedua quality time. Nah, kalau sebenarnya ada strata ya, kayak pertemanan nggak semuanya atau hubungan dengan seseorang nggak selalu langsung deket ya, pasti punya level-level tertentu. Biasanya kalau udah masuk nih ke inner aku ya, ibaratnya di circle ketiga aja gitu, itu biasanya udah bisa menerima love language aku yang pertama gitu sih. Terus tapi itu kan tadi mungkin ini udah yang sesuatu hal yang secara nggak langsung dibangun rutin nih sama orang tua gitu kan ya. Terus akhirnya bisa dikatakan ke bawah lah ya sampai sekarang gitu kan ya. Terus mungkin pada saat mulai SMP, SMA gitu, itu
apa namanya, ada pengalaman-pengalaman kebahagiaan sendiri nggak yang mungkin dibuat atau ya dibangun aja sendiri sama Kak Citra? Aku pribadi gitu. Iya. Mungkin kalau SMP, SMA tuh apa ya? Mungkin masa-masa aku nggak bisa melihat sesuatu yang lebih jernih gitu karena terlalu banyak apa ya input, terlalu banyak zona yang diberi boundaries sama orang tua aku sehingga mungkin dari situ aku kurang bisa explore sesuatu. Mungkin kalau aku boleh cerita, pertama kali aku bisa explore sesuatu itu pas aku pertama kali merantau gitu. Karena aku kan anak ketiga nih ya. Dimana pas masa SMA tuh masa-masa aku bener-bener jadi anak tunggal dan anak terakhir gitu, ibaratnya kayak wah segininya ya gitu kan, kayak kemana-mana itu pasti ya ada orang tua aku gitu kan, jadi mungkin segi eksploritasnya itu jadi terbatas banget nih. Nah tapi pas aku merantau itu jadi punya sudut pandang yang lain, walaupun sebenarnya aku nggak jadi yang anak main banget nih gitu, karena udah terbangun kan ibaratnya. Sekitar 17 tahun aku dijaga, oh ya nggak boleh keluar malam ya, oh ya nggak boleh keluar sama lawan jenis kayak gini-gini. Itu sebenarnya nggak membuat aku jadi oh pengen ya jadi gini-gini, enggak sih, tapi aku punya tingkat eksploritas gitu kan, dan juga point of view yang berbeda nih. Oh melihat dunia tuh ada loh yang kayak gini, ada yang lebih kayak gini, dan aku lebih berani untuk mengambil suatu tanggung jawab gitu. Karena mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya tuh banyak direction kan dari orang tua aku, dan menjaga supaya aku pribadi ini tidak dalam zona yang tidak nyaman gitu. Dijaganya selalu nyaman gitu kan. Selalu diberikan yang terbaik. Tapi justru dari hal tersebut aku tidak bisa explore nih. Oh ternyata di dunia tuh ada hal lain ya. Oh ada ya kehidupan yang kayak gini, kehidupan yang kayak gitu gitu. Bahkan aku inget banget nih Mas Kresna, pertama kali aku izin merantau tuh bapak ibu aku langsung kayak bilang, ya udah Citra siap ya kalau merantau ke Bandung bakal hidup susah. Itu udah kayak justru bukan jadi ketakutan aku, jadi itu malah kayak oke, aku siap bakal hidup susah gitu kan. Apapun yang akan aku jalanin, apapun yang akan aku pilih akan aku jalanin, karena ibaratnya ya sebuah tanggung jawab kepada orang tua kan ibaratnya. Apalagi aku pas merantau tuh kuliah gitu, ibaratnya kuliah tuh udah kayak masa pendidikan terakhir yang orang tua aku harapkan lah ya ibaratnya. Ya kamu harus selesai tepat waktu gitu-gitu. Oke, berarti waktu masa-masa SD, SMP, SMA gitu apa namanya banyak banget dipengaruhi oleh kegiatan atau dukungan dari orang tua, tapi pas kuliah nih bener-bener mulai ngebangun apa namanya sesuatu hal. Oke, aku harus mencari apa nih yang membuat aku bahagia. Salah satunya mengeksplor sesuatu lah ya yang mungkin dulu waktu di awal berarti pengalamannya mungkin secara resource bisa dikatakan lebih dimampatkan gitu kan ya. Tapi itu terbatas sekali ya, tapi itu akhirnya yang menciptakan kreasi-kreasi yang membuat Kak Citra ini sekarang kreatif gitu. Betul, aku bisa bilang kayak pijakan hidup aku di titik sekarang tuh ya pas baru aku merantau pas kuliah itu sih. Tapi kalau misalnya waktu apa namanya masa kuliah ini sebenarnya yang menurut Kak Citra paling kreatif itu apa sih? Paling kreatif. Eksplorasi paling kreatif. Paling kreatif aku bisa mendapatkan sebuah apa ya, sebuah apresiasi berbentuk uang 3 kali lipat dari bulanan yang orang tua aku kasih. Wow. Oke. Berarti itu ini ya, bekerja ya? Iya. Oke. Ngapain aja tuh? Pertama itu yang paling apa ya, sesuatu hal yang menghasilkan uang gitu saat aku kuliah itu pertamanya ngajar. Jadi dulu itu di kampus aku ada bimbel gitu. Namanya aku hampir lupa, cuman logonya aku masih ingat, kan logonya tuh warna merah. Nah, bimbel ini berisikan dan mengajar anak-anak yang ngulang. Ya, dulu itu yang sering paling ngulang itu adalah kalkulus, statistika industri, sama probabilistik industri. Nah, 2-3 ini tuh favorit aku gitu ibaratnya. Jadi sebenarnya ada yang lain, ada kimia, ada fisika. Cuman kalau kimia aku nggak terlalu bagus lah. Kimia ya suka, tapi
karena SKS-nya tuh cuma 2 kalau nggak salah, jadi kayak kalau ngulang tuh nggak berdampak besar gitu. Nah kalau yang kalkulus, statistika industri, sama probabilitas ini 3 nih satu SKS-nya, bahkan yang kalkulus nih 4, betul. Jadi kalau dia dapet C aja itu tuh berdampak banget, bisa-bisa ya kamu nggak bisa ngambil SKS, SKS yang lanjutannya. Nah akhirnya aku ikutan tuh, tapi sebenarnya pun aku tuh diajakin sama kakak kelas aku kayak mau nggak ngajar gitu, ngajar apa ini, oh ya udah deh cobain gitu kan. Nah awalnya tuh nggak berekspektasi dapat honor segitu besar gitu. Nah tapi ternyata ada bonus lah. Jadi kalau misalnya nih, jadi sistemnya tuh private, jadi cuma 101 doang. Nah kalau anak yang aku pegang ini dia berhasil lulus, aku nih bakal dapat bonus. Jadi sebenarnya itu yang paling besarnya. Gimana caranya nih anak lulus gitu, bisa memenuhi KKM lah ibaratnya gitu kan, kriteria paling minimnya gitu. Nah kalau udah kayak gitu biasanya bonusnya besar tuh daripada hariannya, dan karena private. Jadi aku hanya buka private, jadi sebenarnya ditawarin mau grup atau private. Nah menurut aku kalau grup tuh aku harus adaptasi lagi dengan beragamnya background mereka, terus ketanggapannya dan lain-lain, itu mungkin jadi energi yang agak lumayan menguras ya gitu. Makanya aku hanya pilih, aku cuman buka private doang gitu, dan dulu cuman aku batasin kayaknya private-nya cuman buat tiga orang aja gitu, sementara tuh di situ. Udahlah dari situ. Nah, itu di semester awal sih, semester 2 atau 3 gitulah intinya. Nah, terus di di liburan semester 2 ke 3 itu aku mulai magang. Jadi sebenarnya di kampus aku tuh diwajibin magang itu cuma 1 kali selama periode kuliah. Tapi aku tuh hampir ngambil 3 kali. Jadi di liburan semester 2, semester 4, sama semester 6 tuh aku magang. Dan ketiganya ini di sebuah instansi pemerintahan gitulah. Nah terus di situ pun juga dapat nih lumayan kan ya, dapat biaya transportasi, biaya harian juga gitu kan. Terus ya dapat koneksi sih yang paling penting, dan pengalaman itu sendiri yang mungkin teman-teman aku pada liburan, pada pulang kampung, ya udah aku milih. Tapi sebenarnya pun ada 1 kali yang aku tuh emang ngambilnya di Solo nih, sekalian aku pulang kampung, tapi aku juga agak produktif lah ya gitu. Nah setelah magang itu aku mulai di internal kampus nih. Jadi asdos, aku sempat 1 semester jadi 3 asdos. Terus jadi aslab juga. Nah tapi kalau yang aslab ini lumayan gede juga gitu kan. Karena seminggu itu aku bisa jadi asisten praktikum itu 5-6 kali. Dan itu biayanya 1 kali asprak itu 120.000 kalau nggak salah. Itu pada saat waktu itu ya? Iya, itu gede banget sih. Itu sebulan tuh bisa dapat 3 juta ada kayaknya. Terus apalagi udah ganti-gantiin orang. Jadi biasanya teman aku enggak itu tuh bisa rate lebih besar lagi gitu. Jadi kehitungnya overtime lah. Karena kan udah ada maksimal nih. Maksimal tuh sebenarnya setiap orang 4, karena aku jadi koordinator. Aku tuh kewajiban nambah 1 jadi 5. Nah itu. Nah terus yang paling mungkin pada nggak tahu nih, aku juga pernah intern di Rasa Nusantara. Sebagai apa? Sebagai operator produksi. Salah satu tugasnya adalah meres jamu. Dan itu bener-bener kayak aku pulang habis meres, tanganku tuh kuning semua, kayak gimana nih. Dan dulu tuh nggak kenal nih gimana caranya, tuh bener-bener nggak tahu gitu gimana caranya memutihkan tangan aku gitu. Dan besoknya bekas aku harus bekas kunyit, dan besoknya aku tuh harus ke lab gitu. Dan tahu nggak, meres jamunya itu jam 2 pagi. Ya betul. Itu saya juga merasakan. Ya itu bersama Mas Kresna. Oke. Ya. Tapi dari 4 itu ya, 4 jenis pengalaman itu, mana sih yang paling menurut Kak Citra tuh impactful lah dalam perjalanan hidup sampai titik sekarang lah? Kalau yang paling kayak terkenang lah. Ya.
Yang paling itu jadi aslep sebenarnya, karena di luar aku jadi aslep tuh aku jadi koordinator praktikum juga, di mana aku harus membuat kurikulum apa yang mau diajarin nih di sesi-sesi praktikum, dan di situ aku benar-benar kayak berhubungannya tuh sama rektor-rektor gitu, karena itu kan menyangkut fakultas ya. Dan ya turunan dari lab aku tuh lumayan jadi yang SKS-nya tinggi gitu kan. Dan di tahun-tahun awal jadi itu benar-benar koordinatornya sama rektor, sama ketua prodi, dan itu kayak dan di situ pertama kali aku nge-lead tim juga gitu, dimana aku punya tim itu 5 orang yang benar-benar under aku, dan salah satunya itu ada laki-laki. Jadi itu aku sempat nanyain sih, kenapa sih kok yang jadi aku ditanya ini sama angkatan-angkatan atas gitu kan, kenapa kok sekarang koordinator praktikumnya itu perempuan gitu kan, dimana koordinator di lab itu nggak boleh tuh kalau perempuan. Terus akunya jadi nanyain, nah ini ada laki-laki kenapa, terus kayak memberikan reason gitu kan, dan yaudah aku terima gitu kan, dengan ya ibaratnya jangan sampai nih posisi tersebut jadi merusak hubungan kita di dalam gitu, karena kita itu nantinya akan jadi tim gitu kan. Dan yang paling menarik adalah aku nge-lead tim di mana tim aku tuh lebih pintar daripada aku, yang IPK-nya tuh udah kayak hampir nyerempet 4 gitu kan. Tapi di situ ya ternyata pas aku ngobrol ya, leadership nggak untuk semua orang, dan mereka pintar tapi belum tentu bisa nge-lead atau bisa mengkoordinasikan orang, atau ya bahkan lebih jauhnya lagi, ini kan prodi ya gitu di ini, jadi kayak lebih luas lagi. Nah itu jadi sesuatu hal yang aku pelajari banget, dan itu pun yang jadi bekal aku sekarang pas akhirnya aku masuk di operation, terus harus nge-lead berbagai macam background manusia gitu kan. Itu jadi kayak membuat aku nggak semua, mungkin di posisi kemarin kebetulan gitu kan aku mendapatkan tim yang begitu, sehingga kayak ibaratnya aku baru mikir di kepala itu mereka udah paham gitu ibaratnya. Dan ya pas akhirnya kerasa dengan berbagai macam culture, berbagai macam background, bahkan ya aku megang sampai di operator ya, berbagai macam tingkat pendidikan pun, itu jadi aku belajar lagi nih, ternyata masih baru di awal nih ternyata gitu. Ya, berarti emang suka ngajar juga satu, tapi juga istilahnya suka mengkoordinasi manusia gitu ya. Iya. Kemarin lebih begitu. Kemarin soalnya aku juga ketemu teman aku yang somehow kayak gitulah, jauh lebih pintar daripada saya waktu masa kuliah gitu kan. Terus kita diskusi emang akhirnya ada yang emang suka ngurusin masalah hal-hal yang sifatnya teknis gitu, karena ada juga yang sifatnya untuk koordinasi sesama manusia, ngurusin masalah manusia gitu kan ya. Nah itu emang sesuatu hal yang berbeda, dan ya udah disesuaikan aja gitu kan ya. Betul. Nah ini kalau misalnya yang aku udah lihat nih kan sebenarnya tadi bahagia itu emang ada juga bahagia yang dari hubungan sesama manusianya gitu kan, ada juga finansialnya juga itu berpengaruh gitu kan. Terus tapi kalau misalnya hubungan sama, kalau misalnya Kak Citra nih kayak memberikan manfaat atau kebermaknaan hidup sesuatu gitu, ada nggak tuh yang kayak gitu? Berat ya pertanyaannya. atau apa misalnya yang misalnya aku ngelakuin sesuatu nih ternyata secara nggak sengaja itu ada orang yang bilang terima kasih banget, dan ini tuh penting banget buat aku kayak gitu-gitu itu. Di masa kapan nih? Kapanpun ya. Yang paling mengena aja lah. Paling mengena. Bentar ya. Jadi kalau ditanya gini tuh suka tiba-tiba apa nih yang pernah terjadi di hidup saya gitu kan ya. Tapi mungkin yang paling di luar as human being gitu ya. Kayak aku tuh ngerasa pernah di titik aku tuh dijahatin orang gitu. Dan itu kayak aku nggak salah, kamu dijahatin orang, bahkan kayak aku bisa bilang kamu nih yang salah gitu, lawan bicara aku nih yang salah gitu, yang udah terbukti melakukan kecurangan nih sama diri aku gitu kan. Tapi di situ tuh aku nggak pernah sama sekali, bahkan tuh sampai dikata-katain hewan A to Z gitu, dan itu aku nggak pernah balas sama sekali. Dan di titik ibaratnya seseorang ini tuh udah keluar dari masalah tersebut, dan aku pun udah di posisi yang ibaratnya ya di kondisi sekarang lah gitu kan. Dan di situ dia kayak justru malah meminta maaf gitu kan. Dan di situ kita jadi bisa kenalan. Dan ini aku malah kayak di sisi lain
ada loh orang tuh ya roda tuh terus berputar kan ya. Mungkin ada di posisi dia jahitin aku tuh nggak masalah gitu, tapi ada di kalanya dia butuh sama aku gitu. Tapi yang poin yang paling penting gitu, yang kayak ini not to myself juga gitu kan, be kind to other people yang ya walaupun mereka itu jahatin kita atau berbuat yang mungkin kita bikin gak nyaman gitu kan, tapi ya udah kita pupuk aja tuh kebaikan gitu, walaupun bahkan mereka tuh nggak nerima gitu kebaikan kita kan, ignoring gitu karena udah nggak apa ya, nggak suka gitu sama aku misalnya gitu kan. Tapi ketika kita terus memupuk gitu kan, suatu saat kita tuh bisa memuai. Dan yang paling unik adalah orang ini gitu kan dikelilingi oleh influencer gitu, dan dimana di situ tuh dulu kayak dia mengenali produk rasa juga gitu kan, terus jadi kayak oh iya nggak semestinya orang tuh berlaku kayak gitu atau berlaku jahat gitu, kayak yang kita tuh walaupun dijahatin pun kita punya cara yang lebih wise gitu kan untuk mengeluarkan hal tersebut gitu kan, untuk akhirnya ya keberlanjutan hidup kan terus menerus ya ibaratnya. Gitu paling. Menarik ya, ini kayaknya apa namanya, jadi pegangan hidup yang dipegang sama Kak Citra. Jadi kayak aku pegang kerasa banget soalnya, kerasa banget ya. Oke, berarti kan ini udah sampai di titik sekarang lah ya obrolannya sebenarnya kan. Nah, gimana nih kira-kira Kak Citra nih untuk apa namanya, mencapai kebahagiaannya di masa-masa ke depan tuh apa sih sebenarnya tips and tricksnya gitu? Oke, mungkin kayak semakin aku berumur gitu ya, semakin banyak journey yang aku jalanin, experience yang aku lakuin, nilai bahagia yang akhirnya definisi menurut aku tuh semakin simpel sebenarnya. Wow, menarik itu. Kayak aku memiliki rasa aman, nyaman, dan juga rasa cukup untuk apapun itu udah menurut aku bahagia banget sih gitu, karena buat apa kayak terlalu tinggi gitu kan, tapi ternyata di perjalanan tersebut kita apa ya, ada rasa yang dipaksakan gitu, dipaksakan quote-unquote ya ibaratnya gitu kan. Jadi pentingnya rasa cukup gitu, ketika kita aman, nyaman ya ibaratnya kayak punya tim yang apa ya, membuat kita nyaman pun itu udah salah satu hal yang bahagia gitu. Bayangin kalau misalnya ya kita dikelilingi teamworks yang toxic misalnya kayak gitu, itu kan juga bikin kita nggak bahagia dong gitu kan ya. Kita kayak mau melakukan apapun juga jadinya nggak seneng gitu kan ya, terpaksa dan lain gitu. Karena kalau dari aku sendiri tadi sih memiliki rasa aman, nyaman, dan juga rasa cukup untuk apapun yang ada di sekeliling kita gitu. Oke. Mantap, sangat menginspirasi sekali Kak Citra. Ini aku belajar banyak loh sama Mas Kresna juga di perjalanan yang panjang ini. Aku jadi terharu. Aku tidak bisa mengekspresikan rasa itu. Terima kasih. Aku juga apa namanya, ya sama sih, kita apa namanya, justru malah apa namanya ya, hubungan kita sesama manusia ini, perjalanan hidup gitu kan, kita kayak nampaknya mungkin tadi Citra bilang bahwa Citra belajar dari aku gitu kan. Sebenarnya aku juga belajar sih banyak dari Citra sih, terutama tadi apa namanya, bagaimana seorang Citra itu benar-benar apa namanya ngejaga dirinya untuk tetap konsisten berbuat baik kepada sekelilingnya. Itu sangat-sangat menginspirasi. Oke, mungkin tadi kalau dari Kak Citra menceritakan tentang ke depan bagaimana Kak Citra mau mencapai kebahagiaannya adalah kurang lebih ini mungkin dari gaya bahasa saya, menjaga agar tetap sederhana dalam memilih kebahagiaannya, karena pada dasarnya kita sebagai manusia mungkin sering juga untuk melihat kanan kiri yang mungkin nampak indah, nampak menarik buat kita, tapi somehow itu belum tentu benar-benar sesuatu hal yang baik untuk kita. Jadi aku di sini belajar bahwa kita tetap perlu menjaga kesederhanaan, mensyukuri apa yang sudah kita miliki, dan itulah yang akhirnya mampu membawa kebahagiaan sejati untuk diri kita. Kalau kalian suka podcast kami, Meramu Rasa, jangan lupa like, comment, and subscribe.